Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Septian Zamzani, saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang telah saya kerjakan, telah saya buat, yaitu di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang mana di sini saya diminta untuk membuat sebuah flowchart untuk uh, flowchart yang ada dalam kebutuhan atau suatu konsep sistem informasi akuntansi. Di sini saya sudah membuat rangkaian alur sistem informasi, flowchart sistem informasi yang ada pada Gamal Store ya, tentang bagaimana penjualan dan pembelian terjadi sehingga dibutuhkan yang namanya suatu alur dari semua hal tersebut. Oke, untuk itu kita akan buat lagi, akan buat baru ya. Yang telah saya buat untuk sampel. Sekarang kita akan sambil menjelaskan apa yang saja kita butuhkan. Oke, dari transaksi antara kasir dan pembeli, sebuah toko swalayan Gamal Store ini dia ada yang namanya transaksi pembelian dan penjualan. Jadi kita di sini akan tambahkan dulu ya. Gamal, kelihatan teman-teman. Gamal Store swalayan. Nggak usah swalayan deh. Gamal Store aja. Ini sudah enak. Gamal Store mungkin ada. Saya melakukan 12 aja deh. Oke, jadi di transaksi ini pastikan ada yang namanya customer, lalu akan ada juga kasir, ada juga admin. Nah, dari tiga subjek ini masing-masing dari mereka tentunya memiliki peran yang ada untuk kebutuhan suatu perusahaan tersebut, toko tersebut. Yang pertama pasti akan dimulai dengan customer terlebih dahulu ya. Customer di sini pasti kita akan menggunakan ya untuk memulainya. Program start. Oke. Mulai dari customer. Apa sih yang biasa dilakukan customer? Tentunya dia biasanya akan selalu memilih dan menyerahkan barang. Yang kegedean teman-teman. Oke, asik. Lalu setelah customer memilih dan menyerahkan barang, dia pasti akan melakukan yang namanya menyerahkan kasir ya. Jadi menyerahkan kasir, lalu kita di kasir kita akan tulis menerima barang. Start, arahkan ke menerima barang. Lalu dia akan menyerahkannya pada kasir. Customer telah menerima barang dan menyerahkan pada kasir. Kemudian kasir akan menginput barang apa saja yang dibeli. Kita menggunakan ini, input data transaction. Oke, tambahkan saja sini. Lalu setelah menggunakan barang, tentunya customer pasti harus melakukan sebuah pembayaran ya. Kita copy saja. Pembayaran, lalu apa yang dapat setelah dia melakukan pembayaran? Customer itu pasti akan mendapatkan sebuah ya, kita warnai saja. Ya, suatu teman-teman warnai. Dia di sini akan menerima ya, akan menerima data pembayaran. Apa aja data pembayaran itu pasti tentunya akan berupa struk, dan kalau ada mungkin dengan uang kembalian ya. Kita kecilkan saja. Oke, warnanya kita ganti di putih. Oke, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya lagi.
di sini. Jadi setelah melakukan pembayaran, si customer dia akan menerima hasil dari transaksi yang dia telah kerjakan. Semoga di sini dulu ya. Setelah transaksi selesai, pastinya dia akan mencetak data pembayaran. Kalau dia menerima si sistem tadi, kasih tadi akan mencetak data pembayaran. Struktur saja ya. Baru versi ini kita tambahkan lagi elemen. Oke. Oke, ini akan dilakukan. Jadi setelah penjual menerima barang, dia akan menginput transaksi pada sistem, lalu sistem tersebut akan mencetak struk dan menyerahkan kepada customer. Lalu apa yang dilakukan, apa yang terjadi, bagaimana pengelolaan keuangan administrasi pada sistem tersebut. Jadi setelah mencetak struk ini, nanti dia akan secara otomatis membuat laporan keuangan. Laporan keuangan. Kita tambahkan dulu, kita copy saja. Nah, oke. Buat laporan keuangan terus tinggal tambah lagi. Ini kita start sini. Oke, cukup tambahkan ini. Sih yang akan si admin juga akan melaporkan keuangan yang telah terjadi. Ini kita tarik sedikit ke sini. Oke, laporan keuangan, lalu mereka pasti akan membuat laporan penjualan. Lalu di sini ada penjualan. Di sini ada sip. Oke, selesai. Jadi inilah flowchart tentang sebuah akuntansi yang terjadi dalam Gamal Store. Ini adalah
transaksi yang dilakukan antara customer dengan kasir ya, dan nanti kasir akan menginput datanya pada suatu sistem ya, di sini ya. Mungkin kita kolomkan saja supaya lebih enak ya. Bisa. Gimana cara buatnya? Oke, baik teman-teman, ini saja mungkin apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau penjelasannya, jadi si customer akan datang memilih barang dan menyerahkan barang pada kasir, lalu kasir akan menerima barang dan kemudian dia akan menginputkan data transaksi ya. Setelah customer melakukan pembayaran pada kasir, secara otomatis kasir akan mencetak sebuah struk suatu pembayaran, data pembayaran, dan kemudian dia akan memberikannya kepada si customer tadi. Lalu setelah itu kasir akan membuat laporan keuangan yang akan nanti masuk ke sini admin atau administration. Oke. Nah, nanti di admin ini akan tercatat semua yang transaksi yang telah terjadi. Apa saja, entah itu. Nah, sini akan melaporkan penjualan, ada yang penjualan secara cashless, ada yang tunai. Lalu akan dimasukkan ke dalam database toko tersebut dan program akan selesai. Seperti inilah simple ya, gambaran simple dari urutan atau alur-alur yang terjadi dalam Gamal Store. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, saya kembalikan lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.